Siap, Mbak. Mbak Anissa bisa men-share link pretestnya nggih? Oke, monggo silakan untuk mengisi pretestnya. Mohon maaf, Mbak, itu sepertinya link pretestnya salah ya yang dibagikan. Pretest yang dibagikan tuh pengelolaan Pasmina, sedangkan materi kita hari ini adalah teknik konseling. Saya bagikan ya. Nah, itu sudah ada di kolom chat, bisa langsung diklik. Ya, untuk pengisian pretest batas waktunya sampai jam 9.55 ya. Yang punya sendiri.
Membangun kapasitas dan untuk menjadi pembelajar sepanjang hari. Baik, sekarang apa namanya? Saya tutup ya untuk pretestnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Royatul Umma. Di sini saya yang akan memandu selama materi kelima ini, yaitu materi tentang teknik konseling yang akan disampaikan oleh Pak Gunawan Joko Untoro. Oke. Sebelum memulai materinya, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama beliau Pak Gunawan Joko Untoro, kemudian lahir di Semarang 14 Februari 1968, sudah menikah dan memiliki anak 2. Kemudian alamatnya di Jalan Kapi Seraba 10A61 di rumahnya di Pakis. Kemudian ini nomor teleponnya sama emailnya, mungkin ada yang butuh nomornya untuk bisa dihubungi di nomor ini. Kemudian juga riwayat di Universitas Diponegoro, S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan selanjutnya dilanjutkan di S2 di Universitas Merdeka Malang di Ilmu Administrasi Publik. Kemudian ada riwayat pekerjaannya sebagai beliau pernah sebagai kepala seksi Promkes, kemudian juga kepala bidang PPKM, kepala bidang kesehatan masyarakat. Sepertinya sinyal Mbak Umah agak kurang mendukung karena sudah disampaikan
CV dari Bapak Gunawan. Monggo untuk Pak Gunawan menyampaikan materinya berkaitan dengan teknik konseling. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu share materi saya ya. Saya di sini agak putus-putus juga. Sinyalnya kurang, wifi-nya kurang bagus. Dibantu. Baik, sambil menunggu share slide saya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami Dinas Kesehatan untuk bisa memberikan salah satu materi terkait dengan teknik konseling. Puji syukur, mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat sehat dan kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi pagi hari ini. Saya bersama-sama dengan teman-teman dari Nasihatul Aisyah Kabupaten Malang. Terima kasih sekali sudah diberi kesempatan. Ini adalah materi yang kedua setelah tadi sudah disampaikan materi yang cukup sensitif sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Sofi tadi, tapi memang saat ini kita perlu untuk memberikan materi ini dengan lebih jelas lagi karena salah satu kita untuk melakukan atau tidak melakukan tentunya berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, dan ini tadi ilmu yang disampaikan tadi cukup bagus sekali dan saya kira nanti bisa rekan-rekan bisa sampaikan pada kelompok sasaran. Baik, pada pagi hari ini sesuai dengan surat kami mendapatkan tugas dari pimpinan untuk mewakili Bapak Kepala Dinas memberikan salah satu materi dalam pelatihan motivator pelayanan remaja sehat yang diselenggarakan oleh Nasihatul Aisyah Kabupaten Malang. Sementara tema yang ingin diangkat di sini adalah untuk meningkatkan peran nasihat dalam pendampingan remaja sehat menuju generasi hebat di Kabupaten Malang. Dan saya tadi awalnya bertanya-tanya, ini sasarannya siapa? Terus nanti stretching kami ada di mana gitu ya, karena di dalam suratnya kami tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan target outputnya, sasarannya gitu ya. Jadi ini saya coba guideline-nya saja, sementara nanti materinya akan kita lebih banyak sebenarnya kalau memungkinkan kita lakukan dengan mekanisme diskusi saja. Namun demikian tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahmah ya tadi, atau siapa tadi yang menyampaikan mengenai masalah program ini, atau tadi juga disinggung mengenai masalah riwayat sejarah adanya posyandu remaja yang dibentuk dari adanya permasalahan yang ditemukan di Yogyakarta pada saat itu. Nah, ini ada sedikit gambaran sebenarnya siapa yang menjadi peserta pada pagi hari ini dan apa yang ingin kita berbagi dengan teman-teman di kegiatan ini. Rekan-rekan sekalian, sebenarnya atau sebelumnya saya coba dulu menyampaikan, tadi sempat disinggung mengenai masalah posyandu remaja, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Sofi bahwa itu ada di ranah Dinas Kesehatan, sementara Badan KABI sendiri juga ada pembinaan yang dilakukan terkait dengan kelompok sasarannya adalah kelompok sasaran remaja. Jadi yang perlu kita tambahkan di sini adalah tadi yang disampaikan Bu Sofi secara kelembagaan, pembina kelembagaan posyandu, baik itu posyandu remaja, lansia, posyandu balita, itu memang sampai dengan saat ini ada di ranahnya teman-teman Dinas Kesehatan, di seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, karena posyandu saat itu ya menjadi bentuk UKBM, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Nah ini nanti ke depan dengan perda yang baru bahwa posyandu menjadi salah satu bentuk lembaga desa. Nah ini tentunya nanti harus ada penyesuaian-penyesuaian. Baik, ini saya menyampaikan mengenai masalah teknik konseling. Lanjut. Rekan-rekan sekalian, pada saat kita akan berbicara tentang konseling itu sendiri, yang perlu kita perhatikan di sini adalah apa yang menjadi, saya sebenarnya agak sedikit ini antara konseling yang diinginkan dengan
di persepsi konseling yang di teorinya konseling gitu ya. Apakah konseling ini yang diinginkan adalah teknik bagaimana kita berwawancara, berkomunikasi, memberikan input kepada sasaran, atau konseling yang memang dalam arti yang sejujurnya konseling yang selama ini kita kenal. Nah, ini nanti coba di dalam diskusi nanti kita akan pertegas lagi. Kalau berbicara tentang konseling yang pada umumnya di bidang kesehatan, kita juga mengenal beberapa teknik-teknik konseling atau beberapa bentuk konseling yang kita kembangkan. Di sini ada konseling mengenai masalah ASI, konseling mengenai masalah pemberian makan bayi dan anak, gitu ya. Dan ini tidak bisa disampaikan hanya satu sesi saja, di sini 2 JP. Biasanya kalau kita berangkat untuk mendapatkan bekal ilmu keterampilan, minimal ini 5 hari, ya, sampai dengan 2 minggu. Dan tadi Bu Sofi itu adalah salah satu fasilitator atau konselor tingkat nasional juga untuk ASI. Jadi nanti kalau misalnya ingin mendapatkan teknik atau keterampilan bagaimana menjadi seorang konselor, itu nanti bisa juga beliau nanti bisa diajak ya untuk melakukan bersama-sama pelatihan secara teknis. Jadi ini membutuhkan pentahapan-pentahapan yang betul-betul nanti akan menjadi seorang konselor. Nah, kita bicara tentang dasar-dasarnya saja dulu saat ini, mungkin yang bisa kita sampaikan rekan-rekan sekalian. Kaitannya dengan konseling, kalau dari sisi pemahaman umum, di sini ada diartikan sebagai proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien, ya, agar klien dapat memahami masalahnya dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Di definisi ini ada beberapa hal yang menjadi dasar kita untuk kemudian memahami tentang konseling. Yang pertama, proses. Ya. Di sini diartikan bahwa di dalam mekanisme kegiatan konseling ini tidak hanya sekedar datang bicara selesai saja, tapi di sini sebuah proses. Proses artinya ada membutuhkan sebuah tahapan-tahapan, ada sebuah persiapan-persiapan, ada sebuah teknik-teknik yang di dalamnya itu harus dilakukan secara berurutan gitu ya, dengan sebuah pemahaman-pemahaman yang sudah menjadi ketentuan di dalam mekanisme sebuah konseling. Jadi ini menjadi sebuah proses. Nah, proses yang dilakukan di sini adalah proses apa? Nah, tentunya di sini adalah proses memberikan bantuan. Artinya di situ ada masalah yang tidak bisa atau tidak dilakukan oleh seorang klien dari sudut pandang kita atau dari sudut pandang orang yang membutuhkan jasa konseling itu, ya, memberikan bantuan yang kemudian dilakukan atau bantuan itu diberikan oleh seorang konselor. Jadi orang yang melakukan konseling itu adalah konselor. Siapa saja yang nanti bisa menjadi konselor, kriterianya apa, nanti dalam diskusi nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut. Ya. Jadi proses tadi yang kita sampaikan, ada tahapan, ada runtutannya secara sistematisnya, kemudian pemberian bantuan berarti ada upaya yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien untuk untuk menyelesaikan atau untuk memberikan bantuan kepada klien atas masalah yang dihadapi atau dirasakan oleh seorang klien. Nah, bentuk bantuan di sini adalah apa yang dilakukan dengan cara adalah memahami. Memahami atas masalah yang terjadi pada klien itu. Dan kemudian mendorong si klien itu untuk secara mandiri mampu untuk mengambil keputusannya dalam menyelesaikan masalah. Ini harapan dari sebuah konseling. Jadi kita tidak ada di dalam mekanisme konseling ini tujuannya adalah memerintah atau menugaskan atau memberi semacam instruksi untuk dilakukan dalam rangka si klien itu menyelesaikan masalahnya. Itu tidak di dalam konseling. Tapi di dalam konseling konsep utamanya adalah bahwa penyelesaian masalah itu harus dikembalikan pada klien untuk mengambil keputusannya dalam menyelesaikan masalah. Jadi itu hakikat utama dari kegiatan konseling. Ada sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien. Nah, dalam rangka untuk memberikan bantuan penyelesaian masalah ini, ada mekanisme yang harus dilakukan dengan mengupayakan bahwa klien harus bisa memahami dan kemudian klien sendiri bisa mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh klien. Jadi itu prinsipnya.
rekan sekalian, kalau kita ingin menerapkan mekanisme konseling yang kita lakukan. Di bidang kesehatan ada macam-macam ya. Ada yang lazim yang kita kenal itu ada konseling kebidanan, konseling keperawatan. Itu yang kita lakukan biasanya dengan pendekatan atau cara konseling. Lanjut di slide berikutnya, Mbak. Slide berikutnya. Nah, di sini tadi yang sudah kita sampaikan tentang konsep dari konseling. Ini ada beberapa pengertian dari konseling yang secara teori sebenarnya hakikatnya sama seperti yang tadi kita sampaikan di awal. Itu ada pengertian yang disampaikan oleh Pabst dan Stefflery, di mana konseling ini adalah hubungan profesional. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi, hubungan profesional. Jadi betul-betul dilakukan secara profesional, tidak bisa secara emosional. Kalau emosional itu lebih banyak simpatinya, gitu ya. Kalau profesional itu harus bisa kita gali dengan pendekatan empati. Ada sebuah hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih, ini kuncinya adalah terlatih, dan seorang klien, ya, yang dirancang untuk membantu klien dalam rangka untuk memahami dan memperjelas pandangan hidup klien, belajar mencapai tujuan yang ditentukan sendiri oleh klien melalui pilihan-pilihan yang bermakna dan penyelesaian masalah emosional atau antar pribadi dari klien itu. Nah, ini item-itemnya sama seperti yang kita sampaikan di slide sebelumnya. Ada sebuah hubungan profesional, jadi itu betul-betul dilakukan secara profesional. Jadi seorang konselor harus memahami betul terkait dengan isu atau materi apa yang akan dikonseleri, gitu ya, ingin dipecahkan bersama untuk membantu klien itu. Jadi butuh persiapan betul kalau kita ingin melakukan konseling. Teknik yang dilakukan tadi yang di awal sudah kita sampaikan, ada komunikasi. Ya. Nah, unik atau beda yang spesifik di dalam konselor ini di sini adalah kita tidak menggurui, tidak kemudian mencari solusi langsung dari sudut pandang kita, itu tidak. Ya. Jadi di dalam konselor ini yang paling terpenting ini adalah bagaimana mendorong seorang klien itu betul-betul bisa memahami dan kemudian tadi yang kita sampaikan memecahkan masalah dari potensi yang dia miliki. Ya, untuk menjadi seorang konselor yang baik kuncinya memang dari keterampilan kita, kemampuan kita untuk melakukan komunikasi. Ini wajib. Ya, seorang konselor itu kuncinya adalah dia harus mampu menjadi seorang komunikator yang baik. Itu teknik dari seorang komunikator. Itu nanti suatu saat nanti kalau ada sesi yang lain nanti akan kita sampaikan bagaimana untuk menjadi seorang yang mampu untuk menjadi komunikator yang baik. Lanjut di slide berikutnya. Ini ada pemahaman yang lain atau teori yang lain yang disampaikan oleh American Psychological Association ini, di mana dia menjelaskan tentang konseling, di mana dari definisi yang disampaikan itu kita bisa menangkap itu menjadi sebuah ciri-ciri yang tadi juga sudah di 2 slide sudah kita sampaikan. Di ini kemudian mengkelompokkan menjadi sebuah ciri-ciri di dalam konseling di sini adalah ada interaksi antara dua orang, ya, antara konselor dengan klien atau yang kita sebut sebagai konseling. Ya. Kemudian yang unik di sini adalah konseling datang dengan mempunyai masalah, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang sudah dirasakan oleh seorang konseling, kemudian dia mencari sebuah konselor. Ada ibu-ibu datang dengan masalah dia kesulitan untuk memberikan ASI, makanya dia datang kepada seorang konselor ASI, misalnya seperti itu. Dia mengalami kepanikan atau mengalami keresahan, ya, pada saat dia di masa hamil, makanya dia datang kepada seorang bidan untuk mendapatkan pencerahan, ya, ingin berkonsultasi menjadi terkait dengan masalah kehamilannya. Ya, dia datang dengan sebuah masalah. Ya, tidak bisa seorang konselor itu tiba-tiba ketemu dengan temannya, kamu punya masalah ini ya, gitu. Ya, sementara
dari yang seorang konselor itu tidak menganggap itu sudah masalah, itu kalau kita paksakan menjadi sebuah masalah, itu juga tidak akan terbangun sebuah mekanisme konseling. Nah, kemudian konseling itu sendiri bisa datang atas kemauan sendiri atau atas saran orang lain. Ya. Teman-teman kami yang ada di puskesmas, itu di puskesmas ada ruang konsultasi, konseling. Ya. Di situ nanti ada beberapa pasien-pasien yang di dalam penanganan kasusnya membutuhkan konseling secara khusus, penanganan konseling secara khusus. Nah, itu disarankan oleh pihak tenaga pemberi layanan untuk datang ke poli konseling. Nah, di sana kemudian ada seorang konselor yang akan mendampingi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien itu yang disarankan oleh orang lain. Ya, jadi dia bukan dari kemauan sendiri, tetapi bisa juga dari saran orang lain. Kemudian yang kita sampaikan berikut, ini ada konselor, ada seorang yang terlatih. Ya, tadi yang disampaikan Bu Sofi dalam rangka untuk teman-teman kalau kemudian menjadi seorang konselor itu sudah terlatih, sudah mempunyai bekal informasi, bekal ilmu terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi pada saat kita ingin memberikan konseling tentang kesehatan reproduksi, kuncinya kita harus betul-betul memahami betul tentang kesehatan reproduksi. Baru kemudian kita bisa menjadi seorang konselor. Jadi harus terlatih dalam bidangnya. Nah, kemudian secara tujuan tadi juga sama, menolong, memberi bantuan kepada konseling agar dia mengerti, menerima keadaannya, dapat menemukan jalan keluarnya dengan menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Ini yang ciri-ciri yang harus ada, yang membedakan antara konseling dengan komunikasi biasa. Ya, jadi proses konseling ini menitik beratkan kepada masalah yang jelas, nyata dalam kesadaran diri. Lanjut. Nah, rekan sekalian, ini ada beberapa tujuan. Ya. Tujuan dalam konseling. Ya, di sini ada memfasilitasi perubahan tingkah laku, cara berpikir dan pemahaman dari klien. Nah, ini adalah output sebenarnya yang ingin dicapai pada saat kita melaksanakan kegiatan konseling. Jadi bagaimana kita seorang konselor itu mampu memfasilitasi terjadinya perubahan tingkah laku. Ya, yang digambarkan dari cara berpikir, pemahaman klien terhadap permasalahan yang kita angkat menjadi bahan konseling. Ya, jadi memfasilitasi terjadinya perubahan perilaku. Selain itu apa? Tujuan dari konseling juga untuk meningkatkan kemampuan klien untuk menciptakan dan memelihara hubungan. Ya, di sini tujuan yang lain adalah kegiatan di dalam konseling itu harus ada feedback atau hubungan dua arah antara konselor dengan klien. Kenapa itu perlu dilakukan? Supaya hubungan antara seorang yang memberikan konseling dengan klien itu tidak ada jarak, bahwa seolah-olah ada sekat, itu orang yang memberi advice dengan yang bermasalah. Itu pada saat proses konseling harus ada mekanisme yang mempunyai outputannya itu, keluarannya itu adalah klien bisa menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan konselor. Kalau itu sudah terjadi, hubungan komunikasinya akan lebih efektif, lebih enak lagi. Kita ambil contoh misalnya hubungan antara orang tua dengan anak. Kadang bagaimana bahasa yang digunakan, bagaimana komunikasi yang digunakan oleh seorang orang tua kepada anak, itu akan sangat berbeda sebenarnya hubungan atau komunikasi yang terjadi antara anak dengan teman-temannya. Sadar atau tidak sadar, ternyata hubungan peer-to-peer ini, anak dengan teman sebayanya, itu terjalin komunikasi yang cukup efektif, gitu ya. Karena salah satunya adalah klien itu bisa menciptakan hubungan yang baik dengan temannya yang saat itu diposisikan sebagai seorang konselor. Hanya saja khawatir kita adalah pada saat seorang konselor itu mempunyai pemahaman yang salah,
tentunya si klien ini apabila menangkap itu menjadi sebuah solusi, akhirnya solusinya menjadi ikut salah juga. Nah, jadi itu yang harus kita siapkan. Memang salah satu strategi yang kita lakukan di dalam pembinaan kesehatan reproduksi remaja ini adalah menciptakan hubungan komunikasi peer-to-peer. Jadi kita juga di dalam posyandu remaja sebenarnya tidak hanya kita mengukur saja tentang kesehatan remaja saja, tapi di dalamnya juga bagaimana remaja punya kompetensi, punya kemampuan memahami sebuah masalah remaja, dan dia mampu untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan teman sebayanya dalam rangka untuk sharing permasalahan. Nah, pada saat terjadi sharing ini ada satu pihak yang menjadi memposisikan dia sebagai klien dan memposisikan diri sebagai konselor. Nah, ini dibutuhkan pemahaman. Dan kemudian agar itu terjadi sebuah efektivitas di dalam proses konseling, berarti di sini ada tercipta hubungan yang baik antara klien dengan konselor. Itu ya tujuan dari konseling. Kemudian sejalan dari tujuan yang kedua tadi adalah mengembangkan keefektifan dan kemampuan klien untuk memecahkan masalah. Di dalam konseling ini yang cukup tanda kutip ini perlu mendapatkan perhatian kita adalah bagaimana kita memberikan pemahaman, pengetahuan pada si klien itu supaya dia nantinya juga mampu untuk mencari solusi mereka sendiri. Mereka tahu, oh berarti kalau seperti ini saya harus apa. Ya. Jadi biasanya seorang konselor itu tidak langsung menunjukkan ini loh yang harus kamu lakukan, tapi mendorong bagaimana seorang klien ini memahami dirinya sendiri, kemudian mereka bisa memilih apa yang harus dia lakukan untuk memecahkan masalahnya. Ya. Kalau dari konselor yang memberikan, kurang efektifnya adalah seolah-olah itu kita menjalankan perintah, menjalankan solusi dari konselor. Tapi kalau kemudian tumbuh dan kemudian ditetapkan sendiri oleh seorang klien, tentunya ini menjadi sesuatu yang berarti saya harus melakukan ini ya. Jadi itu akan lebih efektif lagi. Nah, sejalan itu di dalam konseling ini adalah meningkatkan kemampuan klien untuk membuat keputusan, dan kemudian fungsi kita sebagai seorang konselor itu harus bisa mendorong, bisa memfasilitasi perkembangan potensi dari klien, karena kita paham di dalam setiap individu itu sebenarnya, apalagi sudah individu dewasa, sebenarnya mereka sudah punya pengalaman, dasar-dasar pengetahuan yang cukup banyak saja. Jadi fungsi kita sebenarnya di sini hanya mengarahkan saja. Makanya di dalam mekanisme kita melakukan konseling, terutama konseling reproduksi pada remaja, yang harus kita pahami betul bahwa sebenarnya remaja itu sudah mempunyai pengalaman, mempunyai informasi yang cukup, tinggal kita mengarahkan saja beberapa hal yang mungkin masih kurang pas di dalam pemahaman si remaja itu untuk memahami masalah atau menginterpretasikan sebuah informasi. Nah, ini tujuan kita di dalam konseling itu adalah memfasilitasi perkembangan potensi dari klien. Itu boleh dilanjut? Nah, rekan sekalian, ini ada beberapa prinsip-prinsip dasar dari konseling. Ya. Yang pertama adalah non-diskriminatif. Makanya pada saat kita ingin menjadi seorang konselor, ini yang harus kita perhatikan betul. Kita tidak boleh memandang orang itu dari sukunya. Kemudian mendekati permasalahannya, pemecahan masalahnya itu, kemudian kita menjustifikasi masalah sumbernya itu dari sudut agamanya, sosialnya, itu tidak boleh. Ya, jadi di dalam konseling itu kita harus sejajar, kita harus sama antara seorang konselor dengan klien. Ya. Kita tidak boleh diskriminatif, ya. Harus setara. Ya. Kalau itu tidak terbangun, akhirnya akan ada hubungan dua yang secara terpisah. Tidak boleh di dalam konseling. Harus betul-betul non diskriminatif. Nah, kemudian yang kedua prinsipnya adalah proses belajar bersama. Ya, proses belajar bersama tanpa prasangka. Nah, makanya di dalam konseling itu seorang konselor yang hebat itu dia tidak pernah menunjukkan kehebatannya
seorang konselor kepada klien. Ya, justru malah dia ingin menjajarkan si kliennya itu setara dengan dia. Jadi tekniknya adalah bagaimana memposisikan dalam antara konselor dan seorang klien ini harus ada unsur kesetaraan. Ya, itu dilakukan dengan mekanisme proses belajar bersama, kemudian tanpa prasangka, sehingga tercipta kesetaraan. Nah, prinsip yang keempat di sini adalah rahasia. Kalian sekalian, seorang konselor yang baik dan itu nanti akan bisa menjadi tempat tumpuan seorang klien untuk mencari solusi terhadap permasalahannya, ya, itu harus punya kemampuan untuk menjaga rahasia. Ya. Seorang konselor harus punya kemampuan untuk menjaga rahasia dari kliennya. Ini adalah prinsip utama yang harus dilakukan oleh seorang konselor. Misalnya ada ibu-ibu yang konseling mengenai masalah permasalahan yang memberikan ASI, misalnya, ya, kaitannya dengan misalnya apa, puting susunya nggak keluar dan sebagainya. Kemudian ada permasalahan apa di rumah tangga. Ya. Kemudian seorang konselor menceritakan pada teman-temannya yang lain, oh si A itu lo punya masalah ini dengan suaminya. Nah ini nanti kalau terjadi seperti itu, kita tidak bisa menjaga kerahasiaan klien itu, akhirnya kalau kemudian diketahui bahwa sumber informasi itu dari seorang konselor, ya selamanya dia akan tidak dipercaya kembali oleh siapapun untuk menjadi konselor, karena dia tidak bisa menjaga kerahasiaan dari klien. Ini prinsip yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, kemudian prinsip yang lain, sensitif pada kebutuhan klien. Ya. Sensitif dalam hal ini adalah ini kepandaian seorang konselor bisa menempatkan diri kapan dia harus bersimpati, kapan dia harus berempati pada klien. Ya, pada saat klien itu mengeluh, seolah-olah dia mampu untuk masuk di dalam perspektifnya si klien. Dia sensitif ke situ, bisa merasakan, tetapi dia tidak boleh hanyut. Jangan sampai kemudian dia membenarkan, membabi buta terkait dengan persepsi si klien. Dia tetap harus berpikiran rasional seorang konselor itu. Ya. Selain dia sensitif dalam arti dia harus mampu menjangkau permasalahan secara emosional dari si klien itu, tapi dia tidak boleh hanyut di dalamnya. Dia tetap harus bersikap profesional, dia harus bisa menempatkan pada posisinya. Nah ini yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, kemudian prinsip yang terakhir di sini adalah dilandasi kejujuran dan tanggung jawab. Ya, artinya dia juga harus bertanggung jawab dong terhadap inputannya yang nanti akan diputuskan oleh si klien itu terkait dengan apa yang diputuskan oleh klien. Dia tidak boleh kemudian pokoknya tak kasih saran terserah saya kan gitu. Diambil syukur, nggak diambil ya karepmu kan gitu. Nah, itu nggak boleh. Harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan jujur. Tidak boleh kalau dia misalnya si klien itu punya masalah terhadap sesuatu, permasalahan terutama untuk yang dengan lingkungan sekitarnya, di mana lingkungan sekitarnya itu menjadi kelompok dari kita, kemudian kita malah justru menyudutkan di klien, itu tidak boleh. Ya. Kita harus betul-betul jujur, kemudian kita juga harus tanggung jawab bahwa permasalahan yang dibawa oleh si klien itu bisa kita fasilitasi menjadi sesuatu yang kemudian diputuskan dan diambil oleh klien itu dari hasil konseling kita. Itu prinsip-prinsip dasar dari konseling. Lanjut. Ini adalah etikanya. Dari prinsip itu tadi ada beberapa etika, kerahasiaan, kesukarelaan dan keterbukaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri. Ini prinsipnya, prinsip yang harus terjadi di dalam konseling ini. Etikanya harus terjaga rahasianya, harus kesukarelaan, tidak boleh ada paksaan. Seorang konselor juga tidak boleh merasa terpaksa apabila dia ingin melakukan konseling dengan klien. Kemudian ada keterbukaan dari klien juga, tidak boleh dia kemudian menyembunyikan. Ya, kalau dia menyembunyikan informasi, bagaimana seorang konselor itu nanti bisa memberikan arahan untuk kemudian diputuskan oleh klien, juga akan tidak efektif.
ya. Dan ini keputusan diambil oleh klien sendiri, ini prinsipnya, sehingga tanggung jawab mutlak ada memang pada pihak klien yang memutuskan apakah dia kemudian melakukan atau tidak melakukan atau menundur dari keputusannya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh ya, jenis-jenis konseling. Ini banyak yang kita kenal, tadi sudah kita sampaikan. Ada konseling pendidikan. Konseling pendidikan itu bukan beda dengan bagaimana belajar fisikanya tentang teori ini, tidak. Tapi konseling pendidikan adalah biasanya itu ada seorang siswa mengalami hambatan dalam memahami karena aspek lingkungan, ya, aspek baik lingkungan di sekolah maupun di rumahnya. Nah, itu di konseling pendidikan. Jadi hambatan-hambatan yang terjadi terkait dengan proses belajar mengajar dari sisi di luar pelajaran, ya. Tapi yang berakibat pada terhambatnya mekanisme transfer di dalam pendidikan. Kemudian ada juga konseling vokasional. Ya, ini biasa terjadi pada saat kita di lingkungan pekerjaan, mulai dari rekrutmen sampai dengan ada permasalahan kaitannya dengan ketenaga kerjaan, waktu kita bekerja dan sebagainya. Ini ada di konseling vokasional. Ada konseling keluarga dan perkawinan. Ya. Sekarang yang dikembangkan ini adalah keluarga dan perkawinan. Dinas Kesehatan juga terlibat sebenarnya untuk bisa menjadi bagian untuk bisa memberikan konseling keluarga dan perkawinan. Ada konseling agama. Konseling agama itu bukan berarti konseling mana agama yang menurut konselor itu harus dilakukan oleh klien, tidak, tetapi konseling agama itu lebih mengarah pada mungkin ada beberapa keraguan atau kesalahan mempersepsikan isi dari ajaran itu. Nah, itu kemudian dia mencari seorang konselor yang memahami betul terhadap dasar-dasar keagamaan itu untuk mendapatkan pencerahan yang lebih benar lagi untuk memahami agamanya. Ini di konseling agama. Ada konseling rehabilitasi. Ini biasanya orang-orang yang dalam kondisi tertentu habis kecelakaan, misalnya diamputasi, itu kan dia harus betul-betul diyakinkan betul bahwa amputasi atau dengan kondisi dia itu adalah bukan dunia itu habis, misalnya seperti itu. Dia harus masih bisa survive di situ. Nah, itu perlu ada konseling rehabilitasi supaya dia masih mampu untuk produktif di keterbatasan yang dia miliki saat ini. Misalnya seperti itu, ada konseling rehabilitasi. Ada konseling individual, ini yang paling sering dilakukan dua arah atau dua orang yang melakukan saling satu menjadi konselor, satu menjadi klien. Ya. Biasanya kalau di kelompok remaja sering kita lakukan, ada remaja-remaja yang bermasalah, misalnya seperti itu, mereka minta bantuan pada seorang konselor untuk memberikan nasihat apa yang harus dia lakukan, seperti itu di individu. Bisa juga konseling secara kelompok. Ya. Konseling secara kelompok itu biasanya ada satu orang konselor, kemudian di dalamnya ada beberapa klien, di mana nanti seorang konselor harus mampu mendorong, mengajak para klien itu untuk bisa saling berdiskusi, bertukar pikiran, saling memberikan input satu dengan yang lain, sehingga kemudian menjadi pemecahan masalah secara bersama-sama. Nah, ini ada konseling psikoanalisis yang selama ini juga sering kita dapatkan. Oh, kamu konsultasi saja di seorang psikolog misalnya, ya, bisa di situ. Ada konseling behavior atau konseling perilaku dan konseling humanistik, ini yang jarang kita lakukan di lingkungan kita. Jadi lanjut. Itu yang jadi jenis-jenis konseling. Ini saya tidak akan membahas detail mengenai masalah pendekatan konseling atau cara menganalisis permasalahan klien. Nanti silahkan rekan-rekan nanti bisa membrowsing sendiri ya kaitannya dengan bagaimana pendekatan di dalam konseling untuk cara menganalisis permasalahan klien. Yang utama adalah ini ada pendekatan kognitif, berangkatnya adalah dengan bagaimana kita mampu menggali ya, pemahaman dari seorang klien itu, kemudian dari pemahaman itu yang harus segera kita luruskan menjadi sebuah informasi baru yang dimiliki atau yang
dapat atau dimiliki oleh klien itu supaya dia kemudian bisa mengambil keputusannya. Ini esensinya adalah pendekatan kognitif adalah dengan menggali kemampuan secara kognitif dari si klien. Nah, cirinya yang di pendekatan kognitif ini si klien masih bisa diajak komunikasi, dia masih bisa berpikir secara rasional gitu ya. Sehingga dia betul-betul bisa memahami, bersikap terbuka terhadap informasi baru, terhadap pemahaman baru yang diberikan oleh seorang konselor. Ini bisa dilakukan secara pendekatan kognitif. Ada juga beberapa yang kita tidak bisa lakukan dengan pendekatan kognitif karena si klien itu sudah punya sikap sendiri, dia sudah punya persepsi yang sudah dia putuskan di sini. Nah, ini adalah kemampuan bagaimana seorang konselor itu harus bisa membuka sikap dari si kliennya itu. Dia harus mengembalikan lagi bahwa sikap yang sudah tertutup itu harus ada pemahaman baru yang dia harus punya pembanding sikap yang benar itu yang seperti apa. Ya. Di remaja itu banyak yang terjadi pada saat kita melakukan kegiatan konseling di anak-anak remaja. Biasanya mereka sudah punya pemahaman sendiri, sudah punya keyakinan sendiri, punya sikap sendiri gitu ya, yang dia yakini bahwa sikap itu betul gitu. Ya, nah inilah peran kita adalah bagaimana mendorong si remaja itu juga harus mempunyai pandangan sikap yang baru, yang kemudian tidak bisa apa yang sudah dia anggap benar itu menjadi sesuatu yang harus selalu dituruti atau diikuti. Dia harus dibuka dulu pemahaman itu, dibuka dulu sikapnya dia supaya dia juga bisa menerima pandangan dari orang lain. Nah, ini pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan sikap, pendekatan afektif. Ya, itu nanti hal-hal inilah yang kemudian harus betul-betul seorang konselor itu mampu untuk melakukan dalam rangka untuk menganalisis permasalahan klien dan kemudian mendorong si klien itu untuk mampu untuk memecahkan masalah sudut pandang yang sudah dimiliki oleh klien itu sendiri. Ya, yang berikutnya adalah pendekatan behavioral. Di sini adalah pendekatan yang kaitannya dengan perilaku. Ini sudah ditunjukkan apa-apa yang gambaran yang dilakukan oleh si klien itu, kemudian dari apa yang sudah dilakukan, kamu sudah melakukan ini, gini, terus menurutmu bagaimana, apakah itu bisa diterima atau tidak dibandingkan dengan sikap orang yang melakukan yang lain gitu. Dia kemudian didorong untuk bisa membuka diri dari sikap yang dia lakukan itu apakah benar atau tidak. Nah, nanti sambil ditambahi dengan beberapa informasi baru supaya nanti kemudian dia bisa mengambil keputusan dia sendiri. Nah, itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, sementara teknik atau langkah-langkah konseling itu sebenarnya ada tiga langkah utama. Pada saat tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Ini semua rangkaian yang lazim kalau tadi awal sudah kita bilang proses. Di sini adalah menunjukkan ini sebuah proses. Langkah-langkah atau tekniknya di dalam tahap awal itu ada menyatakan kepedulian, membentuk hubungan, dan kemudian menentukan tujuan dan eksplorasi perasaan. Ini harusnya kita praktekkan gitu ya, menyatakan kepedulian bagaimana seorang konselor itu bisa dengan baik menyampaikan pada seorang klien bahwa dia itu peduli loh, saya itu peduli dengan permasalahanmu, saya juga tahu kamu punya masalah seperti gini gitu ya, supaya terjadi hubungan dulu, hubungan bahwa klien dengan konselor itu menjadi satu frekuensi, ada satu pemahaman satu dengan yang lainnya. Tapi seorang konselor tidak boleh hanyut kemudian masuk di dalam sikap dan pandangan dari seorang klien. Ya. Tapi dia harus menunjukkan bahwa dia peduli pada kliennya. Kemudian dia betul-betul menjadi bagian yang bisa menjadi solusi permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien, misalnya seperti itu. Nah, baru kemudian mereka bersama-sama harus bisa menentukan tujuan dan eksplorasi perasaan masing-masing, kan gitu. Kita bisa memetakan si
klien itu sebenarnya apa yang dia rasakan, apa yang dia ingin selesaikan dari permasalahannya itu harus ditetapkan bersama-sama. Nah, kemudian pada saat di tahap yang berikutnya, baru tahap menangani masalah ini adalah kegiatan inti nanti. Ya, setelah kita bisa masuk di dalam satu frekuensi dengan pihak klien, kita bisa menggali lebih jelas lagi, lebih dalam lagi tentang permasalahan, mengidentifikasi dari permasalahan dari si klien itu, sampai dengan kita merumuskan kira-kira hal apa yang tepat yang harus dilakukan oleh si klien itu, gitu ya. Dengan fase di langkah menangani masalah, ya. Menangani masalah, menumbuhkan kesadaran dan merencanakan cara bertindak, ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang klien itu dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, terakhirnya baru kemudian mengambil sebuah keputusan bersama disepakati oleh pihak klien karena itu merupakan keputusan atau pilihan dari klien, dan oleh konselor dianggap bahwa itu menjadi sesuatu yang memang betul-betul akan menyelesaikan masalah dari seorang klien. Sambil nanti merencanakan kapan kita bertemu atau sudah tidak perlu bertemu kembali kalau memang masalah itu sudah dianggap selesai. Ini adalah teknik atau langkah-langkah di dalam konseling. Lanjut. Nah, ini tadi ya, tahapan awal, inti, dan akhir. Coba kita skemakan. Lanjut aja. Ya, di tahap awal ini tadi sudah kita sampaikan menciptakan hubungan baik dengan klien agar klien dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses konseling. Ya, langkah yang harus diperhatikan ini tadi yang kita sampaikan, membina hubungan baik antara konselor dengan klien sehingga tumbuh rasa percaya diri, ya, ada sebuah trust di sini antara konselor dan klien, bisa saling menerima, bisa bekerja sama dalam proses ini. Tahap krusial sekali ini akan sangat menentukan, ya. Seorang konselor dengan klien ini yang paling menentukan. Jadi seorang konselor yang hebat sebenarnya kuncinya adalah di sini, bagaimana dia bisa menempatkan diri bisa diterima oleh klien, karena tidak semua konselor itu memiliki atau bisa diterima oleh klien. Ya. Ini yang dibutuhkan, kemampuan seorang konselor untuk bisa menciptakan hubungan baik dengan klien dan dia bisa membina menciptakan trust dengan si klien. Kalau sudah ini terjadi satu frekuensi, menjadi lebih enak lagi. Ya. Ini bisa juga sering terjadi yang saya alami itu, yang bisa saja saya istilahnya orang dewasa dengan kelompok sasaran di bawah kita. Saya juga pernah melakukan ini dengan seusia atau selevel, ya, di dalam satu jabatan tertentu. Bisa juga saya lakukan ini adalah di level yang lebih tinggi, kan gitu. Bisa saja sebenarnya gitu. Dan utamanya adalah ini tadi prinsipnya kita mampu untuk menjaga hubungan baik, ya, menciptakan hubungan baik dengan klien, kemudian membangun rasa percaya satu dengan yang lain. Itu sudah kuncinya dipegang itu saja dulu, baru kemudian kita bisa melangkah di tahap yang lebih lanjut. Lanjut di tahap inti, coba kita lihat. Nah, di sini rekan sekalian, di tahap inti tadi sebenarnya juga sudah kita sampaikan ada 6 hal yang kita lakukan. Ya. Asal yang tahap awal tadi sudah terbangun, trust itu tadi, baru kemudian bagaimana kita mengeksplorasi kondisi klien betul. Nah, ini adalah modal seorang konselor pada saat dia ingin memberikan konseling pada seorang klien. Kemampuan kita atau konselor untuk mengeksplorasi kondisi klien ini penting sekali, karena inilah modal utama pada saat kita kemudian ingin mengkelompokkan, ingin membagi itu menjadi fase-fase yang mana yang harus didahulukan, mana yang harus dilakukan pertama kali, mana yang tidak perlu dilakukan. Ini pada eksplorasi kondisi klien. Ya. Eksplorasi dari kondisi. Nah, eksplorasi ini bisa dilakukan apabila yang tahap awal tadi mampu kita lakukan dengan baik. Ya, jadi itu syarat. Nah, rekan sekalian, pada saat kita mengeksplorasi kondisi klien ini, seorang konselor akan mampu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya. Ya, ini tidak bisa dipelajari dengan membaca, tapi harus dilakukan. Ya. Eksplorasi, kemudian mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, itu tidak bisa kita lakukan dengan cara kita belajar hanya sekedar membaca saja.
Tapi kalau teman-teman ingin jadi seorang konselor yang hebat, harus sering dilakukan. Ya. Seorang programmer ini untuk mengidentifikasi masalah dan mencari penyebabnya, ini juga tidak lepas dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, baik itu pengalaman empiris kami maupun secara teoretik. Nah, ini harus bisa kita gabungkan. Makanya seorang konselor yang hebat yang mampu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, memang dia punya jam terbang yang cukup tinggi, ya. Ini yang ideal. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan ini menunggu jam terbang dulu. Kita sambil mencari literasi yang lain, berbagi pengalaman dengan cerita dengan teman-teman yang lain. Itu bisa menjadi modal kita dalam rangka untuk ketajaman kita mengidentifikasi masalah dan penyebab masalah apabila kita menempatkan diri kita sebagai seorang konselor. Nah, kemudian di tahap yang ketiga, di sini adalah identifikasi alternatif pemecahan masalah. Maaf, yang di atasnya dulu. Nah, diidentifikasi alternatif pemecahan masalah. Ya, setelah ada identifikasi masalah dan penyebabnya, tentunya harus ada alternatif pemecahan masalah. Nah, ini kan jelas di sini dibutuhkan kemampuan pengalaman kita terhadap pemahaman terhadap masalah si klien. Makanya memang pada saat orang menjadi seorang konselor, biasanya dia tidak bisa konselor macam-macam gitu. Dia biasanya punya spesifikasi gitu. Karena dia akan membekali dengan teorinya, dengan hal-hal yang terkait dengan konsentrasi konselingnya. Gitu. Karena ini akan bermanfaat atau menjadi penentu pada saat dia ingin mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah. Ini harus terus dikembangkan. Teman-teman yang ingin menjadi seorang konselor di kesehatan reproduksi remaja, misalnya harus betul-betul memahami tentang teori-teori dasar dari kesehatan reproduksi remaja, gitu ya. Supaya nanti dia mampu mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah dari masalah yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Nah, di tahap berikutnya, ini adalah pengujian dan penetapan alternatif pemecahan masalah. Dan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi alternatif pemecahan masalah, dan terakhir nanti diimplementasi alternatif pemecahan masalah. Nah, di tahap 4 sampai dengan tahap 6 ini lebih banyak kita sebenarnya adalah mendorong bagaimana klien itu bisa mengarahkan dengan rencana-rencana apa yang akan dia lakukan untuk memecahkan masalah. Sementara kita, seorang konselor, harus memiliki kemampuan untuk memprediksi. Ya, pada saat kita melakukan pengujian dan penetapan alternatif, seorang konselor harus mampu memprediksi, memforecast gitu ya, menduga nanti apa yang akan terjadi kalau dia kemudian mengambil keputusan itu, gitu ya. Jadi menguji dan menetapkan alternatif berdasarkan pengalaman yang selama ini sudah dipahami betul oleh seorang konselor. Ini yang harus betul-betul konselor miliki, dia adalah pengalaman kaitannya dengan memforecast, supaya nanti pilihan yang diambil oleh seorang klien untuk mengambil keputusan dia memecahkan masalah, si konselor harus bisa memforecast itu. Nah, ini adalah penting yang harus dimiliki oleh seorang konselor di tahap ini. Lanjut. Nah, di tahap yang ketiga nanti, di tahap akhir, di sini adalah melakukan terhadap efektivitas proses konseling dan menentukan rencana tindak lanjut. Ya, fase yang keempat sampai dengan keenam itu dari hasil forecasting yang sudah kita lakukan atau seorang konselor itu lakukan. Kemudian di tahap akhir ini adalah melakukan penilaian. Oh ya, kamu sudah melakukan ini, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi adalah seperti ini. Gimana kamu sudah bisa mengambil keputusan ini dengan konsekuensi nanti seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, baru kemudian diputuskan bersama oleh konselor maupun seorang klien. Oke, saya ambil ini, katanya klien, misalnya seperti itu. Setelah kita juga seorang konselor juga memberikan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang harus menjadi pertimbangan dari klien sebelum kemudian klien memutuskan. Nah, setelah selesai di tahap ini, baru nanti silakan seorang konselor dan seorang klien memutuskan apakah masih ada pembicaraan lebih lanjut atau sudah selesai permasalahan ini. Silakan diputuskan. Biasanya kalau yang saya lakukan tergantung permasalahan tentunya ya. Kalau permasalahan itu membutuhkan solusi lebih lanjut atau membutuhkan tahapan lebih lanjut, yang nanti akan kita jadwalkan kembali
Oke, kamu lakukan ini, nanti kalau apa-apa silahkan nanti bisa berkomunikasi kembali dengan saya, atau nanti kita bulan depan kita ketemu lagi, apa yang sudah kamu lakukan, kemudian kira-kira apa hasilnya, nah nanti akan kita diskusikan kembali, misalnya seperti itu. Ya. Jadi bisa bersifat sementara atau bersifat tetap. Kalau tetap ya sudah selesai, kita anggap permasalahannya itu selesai. Berarti tidak ada pentahapan lebih lanjut, kecuali dari apa yang sudah diputuskan itu ada masalah baru nanti kalau ada masalah saya datang lagi, ya enggak apa-apa, bisa seperti itu. Ya. Lanjut. Ya, saya kira itu rekan-rekan sekalian yang bisa kita sampaikan terkait dengan prinsip dasar-dasar dari konseling. Ya. Nanti kita kalau ngomongin kita bisa berdiskusi saja karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan secara tertulis karena ini lebih banyak mengarah pada keterampilan sebenarnya. Bagaimana cara menentukan permasalahan pada klien, bagaimana cara pengambilan solusi dari permasalahan klien ini akan sangat bervariasi atau sangat rasional gitu ya. Jadi kalau memang ingin memahami betul terkait dengan atau memiliki keterampilan konseling, ya memang harus kita lakukan dalam bentuk studi kasus, dalam bentuk kita bisa melakukan pelatihan. Ya. Jadi tidak bisa dilakukan secara teori saja. Dan ini biasanya saya pernah mengajar bidan maupun perawat dengan konseling kebidanan maupun konseling keperawatan itu 1 semester gitu. Jadi tidak bisa hanya sekedar teori saja, tapi harus betul-betul dilakukan. Monggo nanti kami di dinas juga punya beberapa teman-teman yang memiliki keterampilan teknis untuk menjadi seorang konselor. Jadi kita bisa belajar bersama atau nanti kita tentukan isunya apa, kesehatan remaja apa lah, kemudian kita cari seorang konselor yang memang membidangi di situ, kemudian dia melatih terkait dengan dasar-dasar konseling, dasar-dasar seorang konselor, dan kemudian sekaligus dengan mempraktekkan bagaimana kalau menjadi seorang konselor yang baik. Ini di teman-temannya Bu Sofi tadi juga punya, kami juga punya, dan Bu Sofi tadi juga seorang konselor sebenarnya, jadi bisa juga beliau juga menyampaikan baik secara teori maupun secara prakteknya. Gitu ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Ini moderatornya Mbak Umah atau ke Bu Rahmah lagi? Monggo saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uma sudah hadir di sini? Oke, mohon maaf, jaringan saya. Oh, iya. Baiklah, bagaimana untuk teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Mohon izin bertanya, Mbak. Oke, monggo Mbak Ari. Terima kasih. Suara saya didengar ya, Mbak? Dengar, Mbak. Mohon izin Pak Widodo apa Pak Joko tadi ya? Pak Gunawan. Pak Gunawan. Iya Pak Gunawan. Ini kan pada pelatihan ini nanti diharapkan bisa memiliki skill dasar lah sebagai konselor gitu ya Pak. Jadi ketika kami nanti selesai pelatihan ini harapannya saat kita diajak terjun ke lapangan dan menghadapi klien yang remaja, biasanya remaja itu kan kalau diajak curhat itu kadang ada yang bisa membuka diri atau tidak gitu ya. Paling tidak menurut Bapak keterampilan apa atau keahlian apa yang harus kami miliki ketika mendengarkan remaja yang datang kepada kami dan mengungkapkan beberapa, mungkin ya kan ada saja yang menyampaikan itu bisa tertutup, bisa terbuka, atau kadang itu samar-samar.
harapan kami itu ketika mereka datang, paling tidak kami punya sikap seperti apa gitu Pak, yang harus kami tampilkan gitu sebagai konselor apa ya Pak ini, konselor apa ini ya, tingkat latihan lah intinya. Seperti itu Pak. Mohon tanggapan. Baik, langsung aja Bu ya, saya tanggapi. Pak Ati, kaitannya dengan yang jenengan sampaikan tadi sudah kita sampaikan bahwa seorang konselor itu harus memiliki atau prinsip yang harus dimiliki oleh seorang konselor itu yang pertama kali itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk membangun komunikasi dan membangun tingkat kepercayaan dengan klien. Ya, jadi Bu Ati harus betul-betul menempatkan atau mengambil posisi bahwa Bu Ati itu menjadi bagian yang tidak berbeda dengan remaja itu. Ya. Silakan jenengan mau berposisi mau sebagai apa, tapi yang paling ideal adalah posisi di mana jenengan bisa diterima dulu, bisa dipastikan bahwa klien itu bisa menerima jenengan untuk kemudian terjadi proses selanjutnya. Ya, kalau itu tidak terjadi, seberapapun keinginan kita untuk menggali informasi dari seorang klien itu tidak akan disampaikan. Contoh misalnya Bu Ati punya anak misalnya, anaknya itu punya masalah, yang masalah itu kemudian tidak mau diceritakan oleh Bu Ati, tidak mau diceritakan ke Bu Ati, padahal Bu Ati ingin menyelesaikan masalah itu. Nah sekarang bisa nggak kita kemudian mendekati si anak itu untuk meyakinkan betul bahwa masalahmu itu juga masalahku gitu loh. Kadang kita menganggap, ayo masalahmu itu masalahku, tapi si klien itu menganggap percuma, aku paling anggap kalau tak ceritani iso mungkin mau main dodok kan gitu. Nah, itu yang harus kita selesaikan dulu permasalahan itu. Bagaimana memberikan tingkat kepercayaan pada klien bahwa kita menjadi bagian yang nantinya akan membantu permasalahanmu. Gitu. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan, Mbak. Ya, jadi itu dulu sudah bangun komunikasi. Mau itu lebih muda dari kita, sebaya dengan kita, atau di atas kita, yang terpenting itu adalah dengan membangun trust. Gitu. Ya, jadi curhat itu baru bisa dilakukan, biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan orang-orang yang dia anggap nyaman, kan gitu. Kalau dia tidak nyaman untuk curhat, dia tidak akan mudah curhat pada semua orang. Gitu. Ya, beda loh curhat dengan kemudian dia memang ada kan karakter orang yang inginnya permasalahan dia, penderitaan itu bisa diketahui karena itu menjadi dia puas kalau orang lain menganggap bahwa dia itu menderita, itu juga ada. Itu kan bukan di sini sebenarnya ranahnya, itu lain lagi. Tapi curhatan itu akan bisa terjadi, kemudian bisa disampaikan kepada kita apabila yang curhat itu betul-betul sudah merasa dekat. Makanya di sini curhat itu lebih banyak curhat sesama teman kan gitu. Jarang ada yang namanya anak-anak itu curhat pada misalnya gurunya. Itu kalau gurunya nggak hebat betul, dia tidak mau curhat dengan gurunya daripada nanti diketahui, kemudian malah ditegur, malah mendapatkan ini. Ya ini kan itu. Tapi ada juga guru yang memang dia sudah dekat dengan anak-anaknya, tempat dia curhat, luar biasa sekali. Sehingga pendekatan konseling bisa dilakukan. Kalau di sekolah biasanya guru-guru BK itu mempunyai tingkat kemampuan yang luar biasa. Tapi tidak semua guru BK punya kemampuan seperti itu. Saya juga pernah melihat itu. Ya, ada guru kelas yang ternyata malah lebih dekat dengan siswanya sehingga curhatan. Yang pertama yang perlu dilakukan untuk mekanisme konselingnya adalah trust. Monggo Bu Ati nanti bisa berlatih untuk membangun itu pada siapa saja. Mungkin itu Mbak Ati yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak. Baiklah, sudah jelas nggih Mbak Ati. Selanjutnya ada yang bertanya lagi. Saya izin menyambung ya Mbak Uma. Oke, monggo Mbak Rahma. Ya, terima kasih.
Pak Gunawan, terima kasih atas materinya untuk membuka kita. Ini kan pertemuan pertama kita dengan Dinkes ya, Pak. Alhamdulillah dengan materi teknik konseling ini komunikasi kita terhubung dengan Dinas Kesehatan karena kita dalam menyelenggarakan pelatihan ini kan ada buku panduannya Pak dari pusat. Jadi di buku panduannya itu untuk materi-materi yang akan disampaikan apa saja itu terangkum di sana. Nah, kemudian ada salah satunya adalah teknik komunikasi, teknik konseling ya. Teknik konseling kami mintakan dari Dinkes. Jadi untuk yang selanjutnya mungkin kami ingin belajar tentang konseling yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Insya Allah akan kami sambung lagi ya Pak Gunawan. Mbak Rahma atau Mbak Is ini panggilannya. Kalau bisa nanti gini, teman-teman yang di Nasihatul Aisyah Kabupaten itu mungkin kalau sudah punya kontak person dengan kita, ini kan juga menjadi bagian salah satu ormas gitu katakanlah gitu ya. Jadi kami sebenarnya juga ada beberapa pelatihan-pelatihan yang kita undang, kita libatkan teman-teman ormas gitu. Beberapa kemarin juga kita hadirkan sih sebenarnya Nasihatul Aisyah. Nah mungkin nanti untuk kegiatan yang kaitannya dengan teknik-teknik konseling nanti saya teruskan kepada teman-teman. Ini juga cukup strategis juga untuk bisa mempunyai konselor-konselor yang ada di Nasihatul Aisyah. Seperti itu. Nanti kontaknya ini kita simpan aja nanti. Oke, siap Pak Gunawan. Yang kami datangi undangan dari Dinas Kesehatan kemarin itu yang baru-baru ini ada dari Promkes Pak. Ya, kebetulan saya yang di Promkes. Iya, di bidang saya. Jenengan di Promkesnya atau Kesmas? Saya yang kepala bidangnya. Oh, jadi kepala bidang Kesmas itu nanti ada seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian ada seksi kesehatan lingkungan, ada seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. Jadi gizi masyarakat juga masuk di Kesmas? Masuk di situ, ya masuk di Kesmas juga. Yang di Hotel 101 itu juga kalau nggak salah gizi ya? Iya. Angka stunting. Ya, stunting sama AKI dan AKB. Ya. Ya. Siap Pak Gunawan. Kami siap jika diundang ada kegiatan lagi. Ya, nanti kita saling ini aja dari jenengan yang aktif atau kami yang nanti juga pas ada kegiatan akan kami sampaikan ke teman-teman. Bisa melibatkan teman-teman dengan Nasihatul Aisyah. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sudah? Nggak ada permasalahan lagi? Bagaimana Yunda? Adakah yang ingin didiskusikan lagi? Jadi monggo nanti kalau nggak ada diskusi yang sekarang, seandainya nanti ada kesempatan ketemu atau mau ke kantor atau apa main-main kantor, bisa kita ketemu dengan teman-teman, kita bisa diskusi bareng-bareng. Ya. Siapa Pak? Terima kasih. Sama-sama. Oke ya, saya akhiri ya. Sekian terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Dan kami terima kasih juga sudah difasilitasi bisa diajak bersama-sama teman-teman dari Nasihatul Aisyah. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi awal kita untuk mengembangkan terutama tadi yang disampaikan posyandu remaja yang dilakukan oleh teman-teman Nasihatul Aisyah. Ya, untuk pengembangan